Anies Baswedan harus menghibah-hibah kepada Prabowo. Warga Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga warga Indonesia semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Terima kasih sekali telah bersedia untuk menyimak channel Setia Mendengar ini. Semoga senantiasa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Warga Indonesia, kali ini saya ingin mengajak membincangkan tentang fenomena Anies Baswedan. Kita ketahui bersama bahwa Anies Baswedan adalah calon presiden pada pemilu presiden 2024. Dengan perolehan 25% suara, Anies Baswedan harus rela, harus terima pada posisi kedua, kalah jauh dari pemuncak perolehan suara, yakni pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dengan 58% suara. Apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan pasca tidak terpilih pada Pilpres 2024? Mari kita diskusikan bersama pada kesempatan kali ini. Simak video ini sampai tuntas. Beda Prabowo, beda Anies. Warga Indonesia, sebagaimana Anies Baswedan yang kalah pada Pilpres 2024 yang lalu, sebenarnya Prabowo Subianto telah pernah mengalami hal yang sama, bahkan jauh lebih banyak. Prabowo Subianto telah 3 kali gagal dalam Pilpres, sekali menjadi calon wakil presiden, yakni menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2009, kalah dari SBY dan JK, kemudian kalah dalam Pilpres 2014 dan 2019, masing-masing Prabowo menjadi calon presiden. Tapi kita bisa melihat perbedaan sikap yang dipilih oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pasca kalah dalam Pilpres. Kita ketahui bersama, pasca kalah dalam Pilpres 2009 maupun 2014 dan awal 2019, Prabowo Subianto tetap konsisten menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan. Prabowo tidak mencari-cari jabatan publik untuk persiapan menuju Pilpres selanjutnya. Prabowo bahkan kembali ke basisnya, kembali ke rumahnya di Partai Gerindra, dan kemudian melakukan persiapannya dari membangun Partai Gerindra. Berbeda dengan Anies Baswedan yang sesaat setelah kalah Pilpres 2024, meski saat itu menyatakan akan berdiam diri dulu, tetapi tidak jauh dari itu, kemudian Anies Baswedan sudah menyatakan keinginannya, kesiapannya untuk kembali mencalonkan diri pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta. Warga Indonesia, kita ketahui Anies Baswedan memang tidak memiliki partai politik atau tidak menjadi bagian dari partai politik. Tetapi sesungguhnya Anies Baswedan tetap bisa mengambil posisi di luar pemerintahan kalau itu memang dia inginkan. Nyatanya Anies Baswedan tidak cukup tahan. Padahal dalam debat Pilpres yang lalu, Anies Baswedan dengan sangat lantang menyatakan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi. Kalau seperti ini, kira-kira siapa nih yang tidak tahan di luar pemerintahan, tidak tahan, tidak memiliki jabatan publik? Nah, silakan warga Indonesia menilainya. Anies Baswedan kemudian menyatakan kesiapannya untuk maju pada Pilkada 2024 untuk daerah khusus Jakarta. Partai-partai pun kemudian mulai bersikap atas kesediaan Anies Baswedan untuk maju kembali pada pemilu Gubernur Jakarta. Lalu bagaimana respon partai politik atas kesediaan Anies Baswedan untuk
maju pada Pilkada Jakarta. Warga Indonesia, setelah Anies Baswedan menyatakan kesediaannya untuk maju kembali pada Pilkada Jakarta, respon partai politik bermacam-macam. Partai Keadilan Sejahtera misalnya masih menimbang untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Namun kemudian Partai Keadilan Sejahtera menguncinya dengan memberikan syarat kepada Anies bahwa wakilnya harus dari PKS. Mengingat PKS adalah pemenang pemilu legislatif 2024, pemilik kursi terbanyak, sekaligus akan menempatkan kadernya sebagai ketua DPRD Jakarta periode 2024-2029. Pantas kalau kemudian PKS memberikan syarat harus menjadikan kadernya sebagai wakil gubernur yang akan diusung bersama dengan Anies Baswedan. Bagaimana dengan partai-partai yang lain? Partai yang lain sebenarnya ada ketertarikan karena memang elektabilitas Anies Baswedan cukup tinggi, bahkan yang paling tinggi di Jakarta. Hal ini wajar, Anies Baswedan memiliki elektabilitas yang tertinggi karena bagaimanapun Anies Baswedan adalah gubernur petahana periode 2017-2022. Di samping itu, Anies Baswedan juga baru saja mengikuti kontestasi politik tingkat nasional, yakni menjadi calon presiden. Sehingga wajar kalau memiliki elektabilitas tinggi di Jakarta. Dengan elektabilitas yang tinggi ini sebenarnya partai-partai ada keinginan untuk mengusung Anies Baswedan. Hanya saja karena Anies Baswedan telah dikunci oleh PKS harus menjadikan wakil dari PKS, maka partai-partai kemudian berhitung kembali. Partai Amanat Nasional misalnya menyatakan hal yang sama. Kalau Anies Baswedan mau menggunakan PAN, ya silakan menggunakan PAN, tetapi jadikanlah Zanita Anjani, ya, putri dari Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, sebagai calon wakil gubernur. Sementara PKB memberikan respon, kalau sekedar sekelas dengan Sohibul Iman, di PKB banyak sekali tokoh yang siap. Demikian juga Nasdem yang keberatan kalau kemudian harus dikunci oleh PKS. Nasdem memang menyatakan siap mengusung Anies Baswedan. Meskipun di beberapa forum yang lain, beberapa pengurus Nasdem menyatakan belum tentu kata akhirnya adalah Anies Baswedan. Tidak saja koalisi pengusungnya di Pilpres, bahkan PDIP sekalipun menyatakan ketertarikannya untuk mengusung Anies Baswedan. Namun persoalannya adalah siapa yang akan menjadi calon wakilnya. PDIP tentu memberikan syarat yang sama sebagaimana PKS bahwa calon wakil gubernur yang akan diusung bersama dengan Anies Baswedan haruslah dari kader PDIP. Ini juga wajar karena PDIP adalah pemenang nomor 2 pada pemilu legislatif 2024 yang lalu. Pemilik kursi terbanyak nomor 2 setelah PKS. Nah, kondisi inilah yang membuat Anies Baswedan tidak kunjung mendapatkan kepastian akan diusung oleh koalisi partai yang mana. Kita ketahui bersama bahwa di Jakarta dari hasil pemilu legislatif yang lalu, tidak ada satu partai politik pun yang bisa mengusung sendiri bakal calon gubernur, karena tidak ada yang memenuhi syarat minimal 20% kursi DPRD. Artinya, setiap partai politik harus membangun koalisi, membentuk gabungan partai politik bersama dengan partai-partai yang lainnya. Disinilah harus disepakati siapa calon gubernur dan siapa calon wakil gubernur. Sejauh ini semua partai politik mensyaratkan diri untuk memasangkan kadernya sebagai calon wakil gubernur bersama dengan Anies Baswedan. Kondisi tersebut membuat partai-partai sulit untuk menemukan kata sepakat. Siapa yang mau partainya diwakili oleh Anies Baswedan. Mereka masing-masing ingin menempatkan kadernya sebagai wakilnya Anies.
dan biarlah Anies dianggap mewakili partai yang lain. Sementara semua partai tidak mau diwakili eksistensinya oleh seorang Anies Baswedan. Warga Indonesia menyadari kondisi yang sulit seperti ini. Nampaknya Anies Baswedan kemudian mencoba untuk membuka peruntungan, mengetuk pintu hati dari Prabowo Subianto. Kita ketahui bersama bahwa dalam banyak pemberitaan pernah muncul wacana pertemuan antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Kita menduga keras bahwa wacana itu muncul dari pihak Anies Baswedan. Anies yang ingin segera bisa bertemu dengan Prabowo Subianto. Padahal kita ketahui bersama bahwa dalam Pilpres yang lalu, dalam debat-debat Pilpres yang lalu, betapa kerasnya Anies Baswedan menyerang seorang Prabowo Subianto. Padahal pada Pilkada 2017 yang lalu, Prabowo Subianto lah yang telah memberikan tiketnya, memberikan Partai Gerindra sebagai kendaraan politik Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur. Namun dalam debat kita ketahui bersama bagaimana Anies bahkan tega memberikan nilai 11 dari 100 atas kinerja Menteri Pertahanan, dalam hal ini Prabowo Subianto. Sampai Pak Prabowo hanya bisa mengelus dada sambil bilang, Mas Anies, Mas Anies. Nah, kondisi tersebut sangat kontras dengan apa yang terjadi hari ini. Bahkan ketika pertemuan antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tidak kunjung bisa terrealisasi, Anies Baswedan mencoba untuk menghibah, mengetuk hati Prabowo Subianto melalui anaknya, Didit Prabowo. Anies Baswedan menuliskan dalam postingan Instagramnya bagaimana Anies Baswedan memberikan apresiasi kepada karya-karya Didit Prabowo. Salah satunya adalah yang dipakai oleh kontingen Indonesia pada Olimpiade Paris 2024. Sok-sokan ini Mas Anies mengapresiasi Mas Didit untuk bisa ketemu dengan Pak Prabowo. Nah, warga Indonesia, dari perjalanan atau fenomena Anies Baswedan ini kita bisa membaca siapa sesungguhnya yang gila posisi, yang gila jabatan. Maka benar kata Sudirman Said, kopilot Timnas Amin, orang dekat Anies Baswedan yang menyayangkan jabatan Gubernur Jakarta hanya digunakan oleh Anies Baswedan sebagai anak tangga menuju pencapresan. Apakah ini akan terulang? Partai manakah yang rela kendaraannya digunakan oleh Anies Baswedan? Kalau Koalisi Indonesia Maju sudah tegas menyatakan akan melawan, akan menyiapkan kader terbaik mereka, tokoh terbaik mereka untuk melawan Anies Baswedan seandainya Anies Baswedan bisa maju pada bursa Pilkada 2024 di Jakarta. Nah, warga Indonesia, setiap kita punya hak untuk berkomentar, berpendapat, dan memilih siapa calon pemimpin yang menurut kita terbaik untuk memimpin daerah kita masing-masing. Selamat mengikuti pesta demokrasi Pilkada 2024. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.